nggak ada sih, nggak ada. Mama tuh semangat banget soalnya. Iya, nggak ada, bener-bener nggak ada apa ya, nggak kelihatan Nggak orang bikin yang lemes. ngedown. Iya, nggak bikin kita ngedown juga. Dan iya, dan mama juga kayak ngomong misalnya, apa ini yang sakit mama, yang lemes-lemes siapa gitu ya, apa inilah apalah ngapain gitu. Jadi bukan yang lemes-lemes gitu, enggak. Bang Dika, Ya. selamat pagi. Kita terus berduka cita. Terima kasih. Kita diceritakan Mama Rum tadi meninggal jam berapa dan dimakamkan jam berapa tadi, Bang Dika? Tadi mama tuh jam 6.40, jam 6.40 pagi udah nggak ada. Nah terus tadi kita makam ini itu jam 11 lah ya, jam 11. Jam 1. Makam ini jam 1, tapi kita udah dari jam 10, jam 11 udah di makam gitu. Dan di makam ini kita juga cari karena kan pemakamannya kan pakai protokol ya, protokol COVID. Jadi kita nggak ada rame-rame keluarga gitu, nggak. Jadi cuma keluarga inti aja. Itu kita ambil yang nggak jauh dari rumah, ada kebetulan gitu. Kronologinya sendiri seperti apa sih Mas? Sempat komunikasi malamnya atau emang kondisinya udah memburuk seperti apa sih? Enggak sih, jadi kemarin pas mama masuk ke rumah sakit, terus karena kan memang mama kena COVID-nya itu udah sebenarnya udah lama, udah seminggu lalu gitu. Udah kalau semenjak dari hari ini mungkin udah 14 hari bahkan 14 hari. Nah, mama itu nggak punya gejala apapun lalu gitu. Udah kalau semenjak dari hari ini mungkin udah 14 hari bahkan 14 hari. Nah, mama itu nggak punya gejala apapun. Jadi selama seminggu pertama itu nggak ada gejala gitu. Jadi ya mama isolasi di rumah. Nah terus ada kebetulan kan adik aku dokter ya gitu, dan dia lagi dinas di Jakarta gitu. Jadi lagi ke Jakarta, lagi ada urusan, jadi sekalian bisa bantu rawat mama gitu. Nah mama isolasi mandiri di rumah tanpa gejala apapun gitu, cuma suaranya aja rada serak ya terakhir. Masih semangat banget. Masih semangat banget, nggak ada gejala apapun lah pokoknya, normal aja. Terus video call juga ya? Iya, video call hampir 2 hari sekali kita video call, terus tiap hari nanyain kabar karena aku lebih tenang karena ada adik aku juga kebetulan lagi di sini, jadi dia bisa bantu kawal mama gitu. Nah terus tiba-tiba satu hari pagi itu saturasi oksigen ya sebutnya ya, saturasi, saya kurang paham nyebutnya, tapi saturasi oksigennya itu normal pagi-pagi 97, 95, 67 gitulah ya pokoknya. Terus tiba-tiba sore itu turun sampai 80-an. Tiba-tiba sore itu turun sampai 80-an. Nah terus mama kurang awas gitu lah, jadi ya gimana sih kalau orang kekurangan oksigen kali ya, jadi kayak nggak fokus gitu ya, ngelindur lah ya, kayak ngelantur gitu diajak ngobrol. Nah karena adik aku udah tahu itu protokolnya gimana kalau kondisi seperti itu, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah sampai rumah sakit udah ke tempat, alhamdulillah. Terus oksigen juga ada. Nah saat dikasih oksigen normal semua normal. Nah cuma kan habis itu karena saturasi itu turun kan pasti ada sesuatu mungkin apa gitu. Makanya kemarin di ronsen aku juga secara penyebutan teknik penyebutan medisnya aku kurang paham. Yang jelas mungkin ada sedikit sekali flek di paru-paru gitu, gangguan pernafasan. Tapi dengan kondisi udah kita tahu itu tuh dengan kondisi udah 10 hari kurang lebih lah ya dari pertama kali dikabarkan positif gitu. Dari tanpa gejala tiba-tiba 1 hari itu langsung drop, terus dibawa ke rumah sakit. Nah
semenjak dibawa ke rumah sakit udah pasti kan kita nggak bisa ketemu kan, 80-an. Nah terus mama kurang awas gitu lah, jadi ya gimana sih kalau orang kekurangan oksigen kali ya, jadi kayak nggak fokus gitu ya, ngelindur lah ya, kayak ngelantur gitu diajak ngobrol. Nah karena adik aku udah tahu itu protokolnya gimana kalau kondisi seperti itu, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah sampai rumah sakit udah ke tempat, alhamdulillah, terus oksigen juga ada. Nah saat dikasih oksigen normal semua normal. Nah cuma kan habis itu karena saturasi itu turun kan pasti ada sesuatu mungkin apa ya, makanya kemarin di ronsen aku juga secara penyebutan teknik penyebutan medisnya aku kurang paham. Yang jelas mungkin ada sedikit sekali flek di paru-paru gitu, gangguan pernafasan. Tapi dengan kondisi udah kita tahu itu tuh dengan kondisi udah 10 hari kurang lebih lah ya dari pertama kali dikabarkan positif gitu. Dari tanpa gejala tiba-tiba 1 hari itu langsung drop, terus dibawa ke rumah sakit. Nah semenjak dibawa ke rumah sakit udah pasti kan kita nggak bisa ketemu kan, aku dan Oci nggak bisa ketemu, jadi cuma video call aja. Jadi pas saat video dari tanpa gejala tiba-tiba 1 hari itu langsung drop, terus dibawa ke rumah sakit. Nah semenjak dibawa ke rumah sakit udah pasti kan kita nggak bisa ketemu kan, aku dan Oci nggak bisa ketemu, jadi cuma video call aja. Jadi pas saat video call juga ya mas semangat mah gitu, iya gitu kan, bahkan sempat bilang soal rendang gitu. dendeng, dendeng gitu, sempat kayak makanan rumah sakit kurang selera ya gitu kan, terus mau pesen makanan dong gitu, akhirnya kita gojekin gitu makanan, kita anterin gitu sama adik gitu, maksudnya kita anterin ke rumah sakit walaupun kita nggak boleh masuk ya, kita nggak boleh naik. Terus nggak taunya makanan yang diantar itu mungkin udah dingin apa mama nelpon, kak gimana sih kak, dibeliin dendeng ini daging kuda ya, keras banget gitu. Terus kita sempat ketawa-ketawa ngobrol, beliin di restoran Padang yang biasa kita belilah gitu. Terus aku bilang restorannya tutup mah gitu kan, jadi ya sedapatnya aja gitu. Terus ya udah akhirnya ya udah ini kayak daging kuda keras banget nggak bisa dimakan gitu. Ya udah akhirnya kita cariin makanan lain gitu. Masih seperti itu aja sih komunikasinya, masih respon terus sampai tiba-tiba saat nggak bisa dimakan gitu. Ya udah akhirnya kita cariin makanan lain gitu. Masih seperti itu aja sih komunikasinya, masih respon terus sampai tiba-tiba satu malam ya, nggak tahu hari keberapa, kronologisnya gimana aku juga nggak tahu, terus tiba-tiba mama harus masuk ke ICU gitu. Nah saat mama masuk ke ICU, disitulah saya membutuhkan satu obat yang gitu, yang sebenarnya sih ya itu yang paling saya sesali sampai hari ini sih gitu. Ya di luar udah takdir ya, takdir Allah gitu, udah qadarullahnya udah begitu mama. Tapi sempat sampai satu titik harus membeli satu obat, saya kurang paham namanya dan secara kerja ilmiahnya nggak tahu gimana, tapi ternyata obat itu susah didapat gitu. Obat itu harusnya kalau harga normalnya itu sekitar 2-3 juta ya satu botol. Nah sedangkan mama itu kalau menurut info tuh butuh kurang lebih bisa sampai 35 botol untuk terapinya gitu, dan dibutuhkan secepatnya gitu. Nah nyarilah saya ke apotek nggak ada, ke rumah sakit nggak ada, terus katanya bahkan dari distributornya ilmiahnya nggak tahu gimana, tapi ternyata obat itu susah didapat gitu. Obat itu harusnya kalau harga normalnya itu sekitar 2-3 juta ya satu botol. Nah sedangkan mama itu
kalau menurut info tuh butuh kurang lebih bisa sampai 35 botol untuk terapinya gitu, dan dibutuhkan secepatnya gitu. Nah, nyarilah saya ke apotek, nggak ada, ke rumah sakit nggak ada, terus katanya bahkan dari distributornya habis gitu. Tapi yang saya sesali, obat tersebut ada di perorangan gitu, perorangan yang ya mungkin karena saya share juga di Instagram, terus juga banyak teman-teman dari komunitas, dari grup yang ngebantu cari, bantuin. Bener-bener saya terima kasih banget, banyak banget teman-teman yang peduli akan hal ini. Mereka baik sekali sama saya, bantuin nyarinya tuh bukan cuma sekedar oh Dik coba nih nomor telepon ini Dik, bukan cuma sekedar gitu, cuma kerja di apotek mungkin atau apa, tapi dia bisa punya barang tersebut. Sementara di rumah sakit langka. Iya, sementara di rumah sakit langka, yang harusnya orang bisa menggunakan obat itu dan mungkin bisa sembuh. Ya kira intinya saya nggak dapat obat itu. Begitu saya ngomong saya butuh obat tersebut, orang tua saya dirawat, saya sebut rumah sakitnya, terus rata-rata di antara mereka mungkin takut entah saya benar atau saya mau aneh-aneh gitu. Maksudnya mereka nggak mau ketangkep gitu, mereka nggak mau ketemu, pokoknya ya obatnya ada nih, difotoin sama dia apa segala macam. Tapi ya dilepas dari itu ya saya udah nggak tahu ya, mungkin tiap orang kan kita nggak bisa paksa ya, setiap orang memiliki hati nurani yang sama gitu. Tapi memang harusnya di masa sekarang ini itu hati nurani itu harusnya benar-benar dijunjung tinggi, saling membantu. Ya mungkin ceritanya akan berbeda kalau saat itu saya dapat obatnya gitu sih. Mas, ada pesan-pesan apa dari itu gitu? Pesan nggak sih, ada firasat atau apa? Nggak ada sih, nggak ada sama sekali sih, nggak ada sama sekali. Cuma kemarin yang sempat saya bikin saya shock aja, kemarin saya sempat lagi ada satu kerjaan dan saya harus tanda tangan dan scanning kontrak kerja saya. Jadi saya udah tanda tangan, scanning kontrak kerja saya. Jadi saya udah tanda tangan, saya udah scan. Nah saat saya mau scan itu, setelah saya scan saya pindahin ke handphone kan. Kemudian saya mau kirim hasil scanning saya itu ke kliennya via WhatsApp. Nah pas saya ngambil kan ke WhatsApp kan, terus ambil file dari galeri gitu ya. Nah pas saya ambil file dari galeri, demi Allah saya nggak tahu, tiba-tiba yang keluar itu foto di zaman waktu itu saya SMA ya sama mama. Waktu itu zaman dimana saya foto di depan mobil yang saya idam-idamkan saat itu, dan saat saya SMA itu saya bisa beli mobil itu. Foto di situ tiba-tiba fotonya nongol, dan saya sendiri nggak tahu foto itu tuh di galeri saya tuh sejauh apa gitu di atasnya gitu. Sedangkan anehnya lagi tuh ya, kenapa bisa pas saya mau kirim foto via WhatsApp, begitu saya pencet ke galeri nongol foto itu. Begitu foto itu nongol, beberapa detik kemudian adik saya nelpon kalau mama dalam kondisi yang kurang baik gitu. Ayo ke rumah sakit sekarang gitu. Tapi sempat ada pesan ke Mas dari mama sendiri almarhum, kayak setelah mama sembuh aja yuk ke ini atau seperti apa gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Mama tuh semangat banget soalnya. Iya, nggak ada, bener-bener nggak ada apa ya, nggak kelihatan orang yang lemes. Iya, nggak bikin kita ngedown juga, dan mama juga kayak ngomong. Ada pesan ke Mas dari mama sendiri almarhum, kayak setelah mama sembuh aja yuk ke ini atau seperti apa gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Mama tuh semangat banget soalnya. Iya, nggak ada, bener-bener nggak ada apa ya, nggak kelihatan orang yang lemes. Iya, nggak bikin kita ngedown juga, dan mama juga kayak ngomong, misalnya apa ini yang sakit mama, yang lemes-lemes siapa gitu ya, apa inilah apalah ngapain gitu. Jadi bukan yang lemes-lemes gitu, enggak, masak terus tiap hari. Ya biasa aja dia isolasi mandiri di rumah. Malah ya kita yang isolasi gitu, kita papa yang pindah kamar ke atas, yang mama tetap bisa beraktivitas di dalam rumah gitu. Kita yang ngungsi gitu, papa yang ngungsi ke atas, adek yang ngungsi ke atas gitu. Kebetulan kalau aku mau kita udah di rumah sendiri, tapi kan rumah kita bener-bener 2 menit jalan kaki juga nyampe gitu. Jadi
nggak ada firasat apa-apa sih, cuma itu aja, benar-benar momen itu aja. Dan itu kejadiannya jam 10-11 malam lah. Terus kita langsung bergerak ke rumah sakit, dan kita kan nggak bisa ketemu juga, dan dokter bilang udah nggak apa-apa, tadi ada ya kondisi memang kurang baik gitu, tapi udah nggak Tapi apa-apa. tiba-tiba membaik lagi. Tapi terus tiba-tiba menjelang tengah malam kondisinya membaik, terus jam 6 udah nggak ada. Sosok almarhum mama seperti apa sih? Azan dulu kali ya. Mama tuh apa ya, orangnya selalu ceria gitu. Ceria aja orangnya tuh, nggak pernah tegas juga, tapi ceria gitu. Jadi bawaannya ke kita tuh, kita selalu dibikin ketawa gitu. Orangnya tuh lempeng aja gitu dengan pemikiran-pemikiran mama yang kadang kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, tapi lempeng aja orangnya gitu. Ceria banget gitu. Tapi anak-anaknya juga tegas, karena kan angkatan ya, jadi kalau ngomong tuh tegas gitu. Apa selalu ngasih tahu, tegas juga. Iya enggak, ya mama ya udah pasti di rumah sih sangat amat tegas ya sama kita semua gitu. Didikannya pun sangat tegas gitu. Tapi dibalik itu semua ya mama sosoknya ya dia lebih ke personal yang kayak ya udahlah, bawa happy aja, ya udahlah yang kayak gitu loh. Jadi dia membuat suasana yang mungkin mencekam itu bisa jadi cair gitu. Begitu yang nggak bisa dilupain tuh mama itu Masak. hobi banget masak gitu. Jadi sampai banyak banget teman-teman di luar sana di lokasi syuting itu kadang-kadang nungguin masakan mama, karena kalau saya lagi syuting saya selalu bawa bekal kan. Udah pasti saya dari dulu sekolah syuting itu saya udah pasti bawa bekal. Jarang makan makanan catering di lokasi syuting gitu. Paling kalau udah pasti saya dari dulu sekolah syuting itu saya udah pasti bawa bekal. Jarang makan makanan catering di lokasi syuting gitu. Paling kalaupun iya ambil nasinya atau ambil apanya. Tapi setiap saya bawa bekalnya itu untuk sharing gitu. Jadi memang Masaknya banyak kan. iya banyakan masaknya. Jadi teman-teman di lokasi syuting itu, Dik hari ini menunya apa, bercandaannya gitu. Jadi ya mereka bisa sharing, bisa makan bareng kita semua. Kayak kalau lebaran mama kamu dikirimin banyak banget pasti sama mamaku gitu, masak ini masak. Babinya masak. Mama itu kadang kalau misalnya aku pulang syuting gitu jam 2, jam 3, mama tuh udah bangun sholat malam, habis itu nggak tidur lagi, masak. Jadi dari zaman aku sekolah pagi itu bangun sebelum berangkat itu udah ada Tupperware gitu, udah ada tempat makan, punya aku, punya adik aku, punya papa. Ya udah. Waktu masih tinggal di rumah papa mama, itu jam 5 pagi tuh udah masak mama tuh yang Iya. sampai aromanya kecium sampai ke kamar. Karena jam 5-an pokoknya sebelum aku bangun tuh udah mama tuh udah masak. Masih Iya. gelap malah Sebelum kadang. kita pindah ya. Iya, sebelum kita pindah tuh mama rajin banget masak. Jam 5 Pasti udah bahkan masak. kadang-kadang Oci sampai dicolek-colek sama mama, ayo sini masak bareng apa, sampai akhirnya Oci ya jadi ikutan ke dapur gitu. Dan ya memang mama itu masak bukan masakan yang ringan ya, setiap harinya tuh masakan yang dimati. Bahkan kadang-kadang Oci sampai dicolek-colek sama mama, ayo sini masak bareng apa, sampai akhirnya Oci ya jadi ikutan ke dapur gitu. Dan ya memang mama itu masak bukan masakan yang ringan ya, setiap harinya tuh masakan yang dimasak itu masakan berat. Jadi dalam artian tuh ya karena kita orang Padang, bisa dibilang semua masakan yang ada di rumahku itu nggak mungkin nggak pedes. Kalau ada cabai itu satu hari itu sambal tuh bisa 2-3 macam, sambal hijau, sambal merah lah, sambal mata Dan lah, selalu sambal, habis. dan itu pasti habis setiap hari. Dan dalam artian kalaupun nggak habis, mama itu sangat, kalau nggak habis ya, kalau misalnya saking banyaknya gitu ya, terus nggak habis gitu, biasanya kalau kita lagi pesen gas atau aqua galon, orangnya datang nganter pasti dipakin pakai pack yang sekali pakai itu yang baru pasti. Kalau nggak biasanya ke depan mama ke tetangga, ini tadi masak rendang, masak ini gitu. Dan mama selalu masak, ada beberapa masakan yang mama mood masak cuma kalau pas mendekati lebaran, mendekati puasa gitu ya. Ada masakan-masakan itu cuma keluar di bulan-bulan itu gitu, karena males nyari bahannya susah masih gitu, bercandanya gitu. Jadi aku nungguin pas begitu udah masuk bulan Ramadan gitu, wah bentar lagi bakal ada martabak mama nih gitu kan.
martabak pesan martabak kentang, terus ada wah kue lepet mama nih, wah